السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini hidup di dunia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ridha Allah Subhanahu wa taala ini telah ditempatkan, diletakkan kepada mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mentaati utusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita ini mempelajari apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu tindak tanduk baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, supaya kita dapat mengikuti baginda Nabi seperti halnya para sahabat telah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda Nabi ini adalah satu contoh manusia yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan seluruh umat manusia ini yang pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Nabi kita ini adalah uswah hasanah, contoh baik, seorang panutan yang seharusnya kita contoh untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, dalam kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis dan athar-athar ceritanya para sahabat. Di sini bagaimana Abdullah bin Umar dan para sahabat-sahabat yang lain diceritakan usaha habis-habisan untuk mengikuti apa yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu kali Abdullah bin Umar, beliau ini mengendarai kendaraan, kemudian beliau memutar kendaraannya, terus baru berjalan lagi. Maka orang-orang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau memutar kendaraanmu? Padahal gak ada apa-apa kok diputar kendaraannya. Maka beliau mengatakan, di tempat sini aku melihat baginda Nabi dulu pernah memutar kendaraannya. Maka aku ikut memutar ben podo karo Kanjeng Nabi, biar sama dengan baginda Nabi. Beliau juga mempunyai satu amalan, yaitu tidur di bawah pohon, bukan karena dimarahi istrinya, bukan karena dimarahi ayahnya, bukan karena diusir orang kampungnya, bukan. Tapi keluar dari Madinah menuju satu tempat di luar Madinah sana, tidur di bawah pohon. Dan pohon ini juga sering dikasih siraman oleh Abdullah bin Umar. Maka ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau berbuat seperti ini?
Maka beliau mengatakan, dulu aku pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW tidur di bawah pohon ini. Aku pengen menirukan baginda Nabi. Masya Allah. Itulah agamanya para sahabat. Itu agamanya para sahabat, yaitu ittiba baginda Nabi SAW. Makanya pentingnya ilmu di sini ini. Kenapa tuh ilmu ini dipelajari? Ilmu ini dipelajari dari orang soleh sebelum kita, dari ulama sebelumnya lagi, dipelajari dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka para sahabat ini diantaranya Abdullah bin Umar tadi mempelajari ilmu ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu kita pelajari ini supaya kita dapat menirukan, yaitu amalan-amalan baginda Nabi SAW. Ini pentingnya ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diceritakan beliau ini kalau pernah tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka ketika beliau melewati Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, kamu ini adalah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Kamu ini adalah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Kalau bukan karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu sama sekali. Kamu itu batu. Apalagi ini Hajar Aswad. Apalagi hanya kerisolnya orang Jawa. Enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Apalagi hanya akik, nggak ada manfaat, nggak ada madarat itu. Kalau bukan karena ittiba baginda Nabi, maka mencium Hajar Aswad itu tidak ada nilainya. Mencium Hajar Aswad ada nilainya dikarenakan ittiba baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, sampai Abdullah bin Umar juga beliau ini memakai sandal. Sandalnya pun juga disamakan dengan sandal baginda Nabi. Kenapa engkau pakai sandal kayak begini? Dulu baginda Nabi pakai sandal kayak begini. Aku ikut kayak begini. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mau naik kendaraan, maka beliau letakkan kakinya di sanggurdi kendaraan beliau. Maka beliau mengatakan Bismillah. Kemudian beliau naik ke kendaraannya, nunggang kendaraannya, beliau mengatakan Alhamdulillah. Subhanalladzi sahkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus doa, selesai doa, maka beliau terus tertawa. Kaget, aneh orang ini. Tuan, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apa yang engkau perbuat? Naik kendaraan, Bismillah, Alhamdulillah, doa, selesai kok tertawa. Kenapa itu? Aku melihat baginda Nabi Muhammad SAW berbuat seperti ini. Nggak tahu kenapa berbuat seperti itu. Si penting pokoknya diikuti baginda Nabi. Sak tertawanya pun juga diikuti. Gitu. Dikatakan itu tertawa, bukan tersenyum, tertawa. Yadhak, bukan yatabassam, tetapi yadhak, tertawa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian aku bertanya kepada baginda Nabi, kenapa engkau tertawa wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Maka baginda Nabi mengatakan, ketika hambaku mengatakan faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ini kok hambaku, maka Allah mengatakan hambaku kok ngerti ya bahwa memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanyalah aku. Maka ketika baginda Nabi mendapat wahyu seperti itu, maka baginda Nabi tertahan gitu. Padahal itu karena baginda Nabi dapat wahyu, dapat pengetahuan seperti itu. Sayyidina Ali tidak mendapat wahyu, tetapi melihat baginda Nabi tertawa, ikut tertawa juga pokoknya. Ittiba baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi. Tetapi zaman kita dengan zaman baginda Nabi ini sudah jauh. Sudah 1443 tahun Hijriah. Sudah begitu jauh. Kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh para ulama-ulama yang mereka telah susah payah mengumpulkan cerita-cerita ini semuanya, mengumpulkan hadis-hadis, tentu saja kita tidak akan mendapatkan cerita-cerita ini semuanya. Mereka telah bersusah payah membuat rihlah sana, rihlah sini. Ini coba Imam Bukhari membuat perjalanan ke negeri Syam, membuat perjalanan ke negeri sana, bertahun-tahun buat perjalanan demi untuk mendapatkan satu hadis. Ada di sana ada 2 hadis, pergi ke kota sana. Di sana ada 3 hadis dibawa oleh Syekh Fulan, yang dihafal oleh Syekh Fulan, didatangi lagi. Ada dengar lagi di sana ada beberapa hadis yang dihafal oleh Kiai Fulan, didatangi lagi. Itu negeri lain, Mesir, Syam, Fana, sini, Irak. Kumpulkan satu persatu. Sampai susah payah bisa mengumpulkan hadis demikian banyak itu. Jangan dikira itu tinggal copy paste kayak kita ini saja, nggak hafal-hafal akhirnya itu, dan nggak bisa mengambil manfaat. Kalau sesuatu itu nyarinya itu susah, mesti dia itu bisa menghargai dan akan mengamalkannya. Kalau sesuatu itu nyarinya itu mudah, kadang-kadang alah hilang ya nggak apa-apa, nanti cari lagi, tinggal copy dan paste saja katanya. Akhirnya nggak ada ihtimam. Lah para ulama itu kenapa tuh orang-orang dulu itu kayak jadi wali-wali wakeh sekali, banyak wali-wali mereka. Lah mereka itu cari ilmu saja itu loh, itu susahnya nggak karuan, harus perjalanan sana, perjalanan sini. Saya masih ingat dulu, zaman dulu itu untuk mendatangkan kitab Ihya Ulumuddin itu harus mendatangkan dari Mesir. Itu import dari Mesir, nunggu berbulan-bulan sampai kalau ada kapal datang. Zaman dulu beli kitab itu, zaman dulu untuk mendapatkan kitab itu harus jual kerbau. Sekarang ada yang mau jual kerbau untuk beli kitab? Nggak ada. Betul-betul mujahadah. Ada satu ulama di ulama Jawa saja, di daerah sini ini. Maka satu alim ulama ini, satu orang alim ini, dia ini belajar kitab, namanya kitab takrib, kitab kecil saja. Tapi beliau itu pengen mengamalkan kitab takrib itu sungguh-sungguh. Sampai kalau beliau itu mau wudu, buka kitab dulu. Bagaimana cara wudu dalam kitab takrib? Ini loh sudah diajarkan bertahun-tahun, tapi di mana-mana itu bawa kitabnya. Bawa kitab, dibaca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, terus baru wudu sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Kalau mau sholat buka dulu, begitu ya sholatnya. Nah, saking pengen amal kitab, saking tawajuhnya amal agama ini, maka ketika beliau sedang wudu itu ada halilintar yang menyambar itu. Sampai ambruk itu masjidnya itu udah enggak masih ingat. Gladar itu enggak gitu. Apa tuh masih wudu lagi. Tahu-tahu loh ini kok ambruk kenapa? Lah tadi tuan yang sedang wudu, loh enggak kedengar ya. Orang zaman sekarang lagi ngaji pun, bahkan lagi wiritan.
Kok ada kelotek di belakang, toleh dengan toleh sana. Ada bau-bau gurih, apa toleh. Siapa yang masak ya? Enak sekali. Ya, masakannya apa? Nah. Orang zaman sekarang ini, orang zaman dulu itu jadi orang-orang hebat. Memang mulai belajarnya, mulai amalnya itu sungguh-sungguh betul. Nggak ada noleh-noleh, itu nggak ada. Sungguh-sungguh betul. Maka ada para pelajar ngaji di sana, di apa itu Masjidil Haram zaman dahulu ini, zaman dahulu. Tengah-tengah ngaji ada berita, ada gajah datang katanya. Maka murid-murid yang sedang belajar itu izin Ustaz, izin apa? Melihat gajah, izin lihat gajah. Hari semua, tinggal satu orang. Kenapa kamu? Kamu nggak izin sekalian? Pengen melihat gajah sana? Nah, kata gurunya. Enggak tuan, saya di sini mau ngaji, bukan mau melihat gajah. Maka yang jadi siapa? Ya satu orang ini. Ya satu orang itu. Orang itu belajar itu banyak, tetapi yang sungguh-sungguh dalam belajar tidak banyak. Orang sekarang amal itu juga banyak, tapi yang sungguh-sungguh istiqomah tawajuh ketika amal itu tidak banyak. Orang itu mendakwahkan agama itu juga banyak, tapi yang sungguh-sungguh betul kawan agama sing gak noleh nganan, gak oleh ngiri, gak ngerasani wong belas, ya, itu tidak banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya bukan banyak atau sedikitnya yang kita cari sekarang ini. Yang kita cari ini adalah mutu seseorang itu ketika amal. Mutu seseorang kita amal. Kalau amalan itu bermutu akan mendatangkan nusrahnya Allah. Tetapi kalau amalan sudah tidak bermutu, ini seperti cerita dalam Hayatus Sahabah Abul Mu'lik. Seorang sahabi, dia ini punya pekerjaan, yaitu pekerjaannya ngojek. Kalau sini namanya ngojek, yaitu numpangin orang untuk menyewakan khimar untuk ditumpangi sampai ke tujuan. Hadirin, suatu kali dia ini mendapatkan satu penumpang, tapi penumpang ini agak aneh. Dia tidak mau ikut jalan yang biasa. Dia mengatakan jalan sini saja. Loh, jalannya sini, kenapa harus ke situ? Ini lebih dekat. Aku belum tahu jalan sini loh. Saya tahu, kata penumpangnya. Ikut saja saya. Betul, ikut terus begitu. Masuk tambah sepi, tambah nggak ada orang. Ternyata itu jalan buntu. Di situ sudah banyak mayat-mayat di situ itu, mati, disembelih, nggak ada kepalanya. Maka hadirin, langsung penumpangnya itu turun dan mengatakan, aku mau ngambil semua hartamu dan aku mau menyembelih kamu, katanya, membunuh kamu. Sahabat ini sangat takut. Jangan begitu toh. Wong orang kok merampok kok. Merampok itu kan biasanya kan bondo apa nyawa, ya. Pilih harta atau pilih nyawa. Ini orang ini aneh. Ya bondomu, ya nyawamu. Maka beliau sahabat, ambillah semua hartaku, jangan kamu ambil nyawamu. Tidak, aku ambil semua hartamu dan juga aku ambil nyawamu, katanya. Ini jangan moh kompromi betul, itu namanya perampok ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini, baiklah kalau begitu, maka izinlah aku untuk sholat 2 rakaat saja. Si perampok mengatakan, sholatlah. Itu orang-orang yang mati itu dulu juga sholat begitu. Enggak makbul doanya. Allahu Akbar. Maka sahabat ini sholat, akhirnya Allahu Akbar. Oh, sudah mau baca Al-Qurannya enggak bisa. Membaca ammay yujibul muttarra idza da'a sampai itu sudah keter, enggak bisa neruskan.
Hadirin, suara sahabat ini nyampe ke langit sana, tangisannya itu didengar oleh para malaikat yang ada di langit nomor 4 sana. Langit atasnya lagi, atas nomor 4 sana. Atasnya lagi. Maka satu malaikat datang kepada Allah, "Ya Allah, ini ada hambamu minta pertolongan. Izinilah aku untuk menolongnya." Maka Allah izini untuk menolongnya. Turunlah malaikat itu dengan membawa tombak bermata api. Maka seketika perampok itu ditombak sampai tembus jebol dadanya. Mati seketika. Maka seorang sahabat ini berkata, "Siapakah Tuhan? Kenapa Tuhan menolongku? Aku ini adalah malaikat yang ada di langit nomor 4. Aku mendengar rengekmu dan aku minta izin kepada Allah supaya menolongmu. Maka aku tolong seperti itu." Coba. Sudah berapa orang yang berbuat seperti perbuatan sahabat ini, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi sahabat ini dikabulkan apa? Ini mutu dari doa, mutu dari sholat, inilah permasalahannya. Mutu doa, mutu sholat. Bagaimana doa-doa bisa dikabulkan? Di antara yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan adalah kalau kita ini suka bermaksiat. Kalau kita ini suka membangkang perintah Allah. Kalau kita ini suka melakukan larangan-larangan Allah. Itu doa jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi juga ceritakan ada seorang yang datang dari jauh bepergian, rambutnya awut-awutan, pakaiannya lusuh, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah," memelas begitu. Tapi doa-doanya tidak dikabulkan Allah dikarenakan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, selalu dicekoki dengan makanan haram juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doanya tidak dikabulkan. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Wong dia ini selalu melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini permasalahannya. Makanya kalau kita pengen doa-doa kita makbul, maka bersihkan diri pertama kali. Bersihkan diri betul. Bersihkan diri. Kita doa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah," dengan lesan kita. Tetapi lesan kita ini hari-hari menggunjing orang Islam. Bagaimana kita kabulkan doa ini? Kita doa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Ini perlu diisi dengan perkara yang haram. Mungkin zatnya itu tidak haram, tapi kalau makannya diperoleh dengan cara yang haram, maka itu juga haram juga. Jadi haram itu tidak harus zatnya yang haram. Ini bukan babi, Tuhan. Ini sapi halal, sembelih cara Islam. Tapi belinya dengan duit haram. Maka hadirin, hati-hati. Ini membuat doa kita tidak makbul. Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi." Ini syaratnya di bawah ini. Saya di bawah ini. Bila mana hamba-hambaku bertanya mengenai aku, wahai Muhammad, katakanlah, "Inni qarib." Aku ini dekat dengan hamba-hambaku. Allah itu dekat dengan kita. Artinya rahmatnya dekat dengan kita. Artinya apa? Kita minta apa saja didengarkan oleh Allah. Allah dekat. Saya potong sedikit. Cerita lain sedikit. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, maka
beliau itu bersama sahabat-sahabatnya. Beliau ini mempunyai satu amalan. Kalau dalam perjalanan itu ada jalanan naik, maka beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nanti jalanan turun, beliau mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu amalan baginda Nabi. Maka para sahabat juga ikut-ikut amalan seperti ini juga. Tapi para sahabat itu menjerit dengan sekeras Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik gitu. Maka baginda Nabi, kenapa bengak-bengok gitu. Kenapa kamu keraskan suara begitu keras kayak begitu? Allah itu bukan tuli katanya. Dan Tuhanmu ini tidak jauh, dekat katanya. Gak perlu keras-keras tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bersyukur. Allahu Akbar. Apalagi kalau dipanjang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikira azan nanti akhir malam. Jam 8 adzan zuhur. Memang adzan duha memang ada nih. Nah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tertib-tertibnya. Maka kita ini harus punya adab juga dengan Allah. Para sahabat diajari, jangan keras-keras seperti itu. Tuhanmu bukanlah Tuhan yang tuli, dan Tuhanmu bukanlah jauh tetapi dekat dengan kamu. Seperti dalam Quran tadi, kembali lagi kita ya, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, ini syaratnya. Hendaknya dia mengijabahi seruanku, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini saja syaratnya. Maka doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Di antara perintah Allah adalah beramal ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini juga. Beramal ma'ruf nahi 'anil munkar itu perintah Allah. Bukan perintah Allah ketika huruf. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintah Allah ketika huruf, enggak ada tambahan seperti itu. Karena banyak karkon atau ahbab itu kalau lagi keluar, amar ma'ruf nahi munkar, Tuhan ke masjid Tuhan. Tapi begitu sudah pulang, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Enggak ada yang seperti itu. 40 hari, 4 bulan, setahun itu adalah untuk latihan. Di rumah itulah itu dipraktekkan. Katakan qaflatun ka ghazwah. Pulang dari perjuangan itu adalah seperti berangkat berjuang. Seperti dalam perjuangan juga. Terus amalkan. Bukan mau berhenti, enggak, terus amalkan. Amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Di antara sahabat yang senengannya itu amar ma'ruf nahi 'anil munkar, ini adalah sahabat Umar radhiyallahu taala. Orang itu kalau membiasakan amar ma'ruf nahi munkar, itu akan mendatangkan haibah, kewibawaan langsung diberi oleh Allah. Makanya kalau orang itu sregep betul amar, ada anak-anak yang belum ke masjid, ayo ke masjid, ayo berangkat. Nah, ini ada orang-orang yang berantem, berhenti, nggak boleh berantem. Ada orang yang menggunjing orang Islam, nggak takut, haram. Nah, habis amalanmu kamu teruskan. Nah, kalau dia terus berbuat seperti istiqomah, baru saja ada orang yang menggunjing, kok dia ini datang langsung jangan kucing, ada orangnya datang. Tunggu dulu kalau sudah lewat. Tapi haibah, datang haibah. Orang-orang yang nggak mau sholat, begitu datang dia, udah datang cepat ke masjid, nanti dimarahi, cepat ke masjid. Datang haibah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Demikian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini di dalam Islam pun juga orang punya haibah yang luar biasa. Maka kalau di masjid ada orang yang kurang adab di dalam masjid, maka Sayyidina Umar itu langsung tegur itu. Masjid untuk zikir dibuat mainan. Orang takut semuanya. Sampai baginda Nabi itu nakut-nakuti keluarganya dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang itu, awas, ada Umar, awas. Hati itu ahlinya itu takut-takut ada Umar, awas. Maka orang itu kalau mau beramar ma'ruf akan datang haibah. Bukan hanya itu saja, doanya akan dikabulkan oleh Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusikanna Allah ayursila 'alaikum 'adaban min 'indihi fadad'una lahu fala yustajabu lakum. Kamu mau beramar ma'ruf nahi 'anil munkar atau tidak? Kalau tidak, maka Allah akan kirimkan azab darinya menimpa kalian dan kalian akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dan doa kalian tidak akan diterima oleh Allah. Sudah, kalau sudah orang meninggalkan amar ma'ruf, ini berbahaya. Berbahaya apa? Bisa menjadikan doa pun jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Perintah Allah itu. Perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala juga yaitu supaya kita ini menjaga kerukunan dengan semua orang Islam. Islam ini datang membawa kerukunan. Islam ini datang bukan membawa perpecahan dan permusuhan. Hadirin, dulu itu sebelum datangnya Islam, banyak kabilah-kabilah yang berantem, berkelahi, berperang satu sama lain. Di antaranya juga di Madinah. Di Madinah ini ada suku Aus dan Khazraj berperang satu sama lain. Sudah 120 tahun berperang, enggak ada habis-habisnya. Di sini ada yang dibunuh, ganti sini bunuh lagi, bunuh terus. 120 tahun mereka berperang. Coba bayangkan. Padahal siapa Aus dan Khazraj? Kalau diurut mbah-mbahnya begitu, ternyata itu adalah saudara, tunggal mbah. Tunggal mbah. Dari satu kabilah awalnya, dari satu keluarga. Bermasalah, akhirnya sampai 120 tahun. Berantem terus. Berperang terus. Bunuh sana, bunuh. Bukan hanya begitu saja. Perperangan ini bukan hanya melibatkan orang-orang Yahudi pun juga ikut berperang. Seru juga perangnya waktu itu. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu datang Islam ke Madinah, maka langsung berhentilah dendam di antara dua suku ini, yaitu dua suku Aus dan Khazraj ini. Malah mereka ini saling berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membanggakan kehebatan ketaatan mereka kepada Allah. Kami dari suku Aus mempunyai orang yang hebat, yang takwa kepada Allah. Kami dari suku Khazraj mempunyai orang yang hebat, yang takwa kepada Allah. Kami tadi kebanggaannya itu adalah bisa khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berubah, malah berlomba-lomba kebaikan, bukan bersaingan untuk bermusuhan, tidak. Berubah. Yang dulunya Jazirah Arab ini kabilah lain selalu berantem juga. Begitu datang Islam, maka kumpul rukun semuanya mereka. Mereka jadi rukun semua, jadi baik semuanya.
Hadirin, mereka ini diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi ini satu orang yang dulunya disayangi oleh seluruh orang Mekah, digelari oleh orang Mekah dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat-sangat amanah, tidak pernah bohong mulai lahir sampai gede. Nah, sampai mulai lahir tidak pernah bohong. Amanah, apa saja yang dititipkan oleh baginda Nabi, apalagi yang dititipkan kepada baginda Nabi, maka tidak akan berkurang, utuh sama sekali, dijaga betul. Ini baginda Nabi. Jadi di sana itu ada kebiasaan, kalau orang-orang yang ahli amanah ini malah dititipi barang-barangnya orang situ. Maka baginda Nabi diusir dari Mekah ke Madinah ini. Di dalam rumah baginda Nabi ini banyak barang-barangnya orang Quraisy. Nah, ini ada barang ini, ada barang ini. Maka beliau titip kepada Sayyidina Ali, Ali, ini masih ada titipan-titipan orang Quraisy yang suruh jaga aku dulu ini, belum diambil juga. Padahal orang Quraisy musuhi baginda Nabi. Tapi kalau titip sama baginda Nabi. Karena mereka tidak akan bisa mengingkari amanah baginda Nabi. Maka hadirin, ini punya fulan, ini si punya fulan, ini punya fulan, ini punya, disimpan rapi baginda Nabi. Nanti kembalikan, saya mau pergi. Ini orang. Pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Karena pada waktu itu pemuda-pemuda Quraisy sudah usaha untuk membunuh baginda Nabi di waktu malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau pergi bersama Abu Bakar sampai ke Madinah. Di Madinah disambut baik dengan orang Madinah, sehingga agama ini terus menyebar dan menjadi besar, dan akhirnya oleh Allah diizini untuk Fathu Mekah, membuka kota Mekah, balik lagi ke Mekah. Nah, ketika balik ke Mekah itulah orang-orang Quraisy ketakutan. Kami ini telah berbuat buruk kepada Muhammad. Kami telah buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, sampai kami sudah usahakan untuk pembunuhan. Nah, mesti kalau Muhammad datang mesti akan balas dendam dan akan membantai kita semuanya. Mereka sudah yakin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, ternyata baginda Nabi tidak seperti itu. Beliau mengatakan yang seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau katakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada, sudah enggak masalah apa-apa. Tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Enggak apa-apa, kita ini saudara. Bismillah. Ini loh, mereka belum masuk Islam. Mereka belum masuk Islam. Tapi dengan kelembutan baginda Nabi, dengan ikram baginda Nabi, dengan kelapangan dada baginda Nabi, maka mereka terkesan dalam 4 bulan itu, kurang lebih 4 bulan, maka mereka sudah gemeruduk masuk Islam semuanya. Orang itu kalau pengen mendatangkan hidayah, maka harus mempunyai hati yang lapang. Harus punya hati yang lapang. Itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama ini kepada Fir'aun, mendakwahkan agama kepada Fir'aun dan mendidik orang-orang Bani Israel, maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya dilapangkan dada. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya dada bidang. Dalamnya maksudnya Bang, itu maksudnya yang longgar hati. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, ya Allah longgarkanlah dadaku. Aku ini pemarah, enggak cocok untuk jadi dai. Maka yang orang-orang pemarah itu enggak cocok jadi dai itu. Karena enggak cocok, karena enggak dakwah, loh sudah marah dikitukan saja. Orang pemarah itu enggak cocok jadi dai. Oh, gimana jawabannya? Kalau begitu saya enggak mau dakwah, loh sudah marah. Ya kan? Itu marah itu. Loh, marah ada. Mutung lagi. Udah pemarah, pemutung lagi. Mbok ya begini, ya Allah longgarkanlah hatiku, lapangkanlah hatiku sehingga hilang sifat marah dari hatiku ini. Begitu loh caranya itu.
Nabi Musa alaihissalam dijadikan dai oleh Allah, dijadikan utusannya Allah, maka yang diminta adalah Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Saya ini pemarah. Hilangkan sifat marah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga diperintah oleh Allah, wa qul rabbi, diperintah oleh Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu seperti sabarnya utusan-utusan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka orang-orang yang punya kesabaran tinggi, Pak. Orang khas di antara yang khas. Para anbiya ini orang-orang hebat. Tapi ada dari kalangan seluruh para anbiya, para rasul ini, ada yang lebih khas lagi, lebih hebat lagi, yaitu 5 nabi. Namanya ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Tambah satu baginda Nabi kita Muhammad SAW, salah satu dari 5 Nabi ulul azmi. Beliau dikatakan oleh Allah, sabarlah wahai kaum Muhammad seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, modalnya dai itu adalah kesabaran. Modal dia itu adalah kesabaran. Bagaimana tidak sabar? Sabar itu apa tuh sabar itu? Sabar itu istiqomah, selalu menjaga agama ini pada dirinya. Sebetulnya begitu sabar itu. Betah, taat betah. Betah menjaga lesanya sehingga lesanya ini tidak menggunjing orang Islam. Betah menjaga matanya sehingga matanya tidak jelalatan. Betah menjaga tangannya sehingga tangannya ini tidak menyakiti orang Islam. Betah menjaga kakinya, menjaga seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Begitu, itu hakikatnya sabar seperti itu. Ya, ada ulama yang mengatakan sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar betah untuk menjaga diri ini dalam perintah Allah, dan sabar menjaga diri dari melakukan larangan-larangan Allah, dan sabar ketika datangnya musibah. 3 perkara ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lapang dada dan pemaaf. Nabi dikatakan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam Quran, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau kamu kok kasar, terus keras hati sama orang-orang Islam, nanti mereka pergi semuanya, kocar-kacir. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau kita ini keras hati, kita ini kasar, ya dah, maka teman-teman kita itu akhirnya malah bercerai-berai, rusak istimanyat. Maka harus lembut. Innar rifqa la yudau ala syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan ini tidak diletakkan kepada apapun kecuali mesti akan menghiasinya. Baginda Nabi, kelembutan. Maka kata para masyayikh dikatakan juga bahwa senjatanya orang tabligh itu adalah husnudzon, katanya. Kenapa tuh orang tabligh itu senjata kok muandi banget itu. Orang-orang kok ikut banyak, kenapa? Senjatanya adalah husnudzon, bersangka baik kepada temannya. Itu kenapa datang ke sini? Wah, awas hati-hati itu. Nanti kita ditaskel ke sana. Nanti kita
cari pengikut itu. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbahaya Pak itu seperti itu. Jangan seperti itu. Kita ini adalah saudara. Kita ini adalah saudara. Semua ahlu la ilaha illallah adalah satu. Itu adalah saudara. Itu adalah saudara. Maka kita harus berlaku lembut. Maka dikatakan baginda Nabi kita ini kalau bertemu dengan sahabat-sahabatnya, maka beliau terus tersenyum. Selalu tersenyum. Sampai sahabat-sahabatnya itu merasa, setiap orang merasa yang paling dicintai oleh baginda Nabi. Nah, sampai seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Baginda Nabi ini kalau ada sahabatnya sakit, maka beliau datangi, dijenguk. Ini ada fulan sakit, didatangi. Ini ada sahabat sana sakit, ada keperluan sana, terus putar, semua dijaga. Ada yang berantem, baginda Nabi keluar juga. Pernah suatu kali ada berantem. Wah, ini berbahaya, ini berantem. Satunya mengatakan, wahai orang-orang muhajirin. Satunya mengatakan, wahai orang-orang ansor. Nah, kumpul semuanya, kita mau berantem sekarang ini. Nah, Masya Allah, langsung bagian datang gimana? Ini apa? Ini panggilan apa? Ini loh sudah masa Islam, kok masih ada panggilan jahiliyah seperti ini katanya. Ini bukan zaman jahiliyah, ini zaman Islam. Kamu masih manggil-manggil kayak seperti ini. Kuapok seketika itu rasanya. Makanya kalau ada panggilan-panggilan seperti itu, hati-hati. Makanya jaga, ambil sikap, ambil sikap, biar kapok, biar diambil pelajaran. Oh, apa ini sudah Islam? Ini zaman Islam, ini bukan zaman jahiliyah. Adanya adalah kasih sayang dengan sama orang Islam. Jangan balik lagi ke zaman jahiliyah lagi. Masa toh belum puas toh dulu sudah zaman jahiliyah itu, masa belum puas-puasnya. Kita dulu tidak ngerti seperti itu. Kita ini dulu orang kasar. Sekarang dididik demikian rupa, dipertemukan dengan dakwah ini. Kemudian kita jadi lembut, kita bisa kasih sayang kepada orang Islam. Masa kembali lagi jadi orang-orang kasar lagi, seperti zaman jahiliyah lagi, bercerai-berai lagi. Dulu kita bercerai-berai, tidak pernah satu sama lain berkenalan. Kemudian oleh Allah kita dikenalkan dengan kelembutan, dengan kasih sayang kita kenal, bisa berkumpul seperti ini. Kita akan buat percerai-beraian lagi? Maka hadirin, ini berbahaya sekali. Ini dijaga betul oleh baginda Nabi hal ini. Ini berbahaya. Maka ketika zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada orang-orang yang pengen tidak sama dengan orang Islam yang lain. Ini sudah selesai. Zakat itu kan zaman baginda Nabi, zaman setelah baginda Nabi sudah nggak ada zakat lagi, beda, dan sudah ada. Maka didatangi, kirim rombongan-rombongan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka faham semuanya, bersatu lagi, dijaga lagi oleh Sayyidina Umar, dijaga lagi oleh Sayyidina Utsman. Pernah juga Islam ini ada permasalahan, itu ketidak satu hatian atau kesalahpahaman antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Tetapi dulu baginda Nabi mengatakan kepada cucunya namanya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, ini cucuku ini, Sayyidina Hasan ini insyaallah nanti akan menjadi pemersatu antara dua golongan orang Islam yang sedang berselisih. Dipuji-puji oleh baginda Nabi karena dapat menyatukan dua golongan besar orang Islam yang sedang berselisih. Ini masih kecil, dicalonkan oleh baginda Nabi untuk menjadi pemersatu umat. Apakah ini perkara bukan penting? Ini perkara penting.
Anak kecil pun sudah dicalonkan baginda Nabi, nanti akan jadi pemersatu umat ini. Maka betul, begitu sudah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wafat, maka Sayyidina Hasan lah yang mempersatukan umat. Akhirnya hanya satu, semua dipimpin oleh satu orang. Setelah itu Sayyidina Muawiyah, terus setelah Sayyidina Muawiyah nanti akhirnya Sayyidina Hasan. Tapi ternyata Sayyidina Hasan wafat duluan sebelum Sayyidina Muawiyah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya persatuan umat itu selalu terus dijaga oleh baginda Nabi. Sebagai Nabi. Maka jangan sampai kita ini jadi orang yang memecah belah umat. Sengaja ataupun tidak sengaja, maka hati-hati. Maka hendaknya kita apa saja bicarakan, jangan bikin begitu, kita satukan umat ini. Cita-cita baginda Nabi ada. Kalau umat ini tidak bersatu, maka umat tidak akan bisa besar. Kalau umat tidak bersatu dalam satu kerja, maka tidak akan punya kerja besar juga. Berpencar-pencar seperti zaman dulu itu. Tidak ada gunanya. Tapi hadirin, hamba Allah itu banyak. Bukan hanya kita saja. Kalau kita sampai tidak mau istimaiyat, Allah akan datangkan orang-orang lain yang mau istimaiyat. Ini hati-hati loh. Ini hati-hati. Makanya istimaiyat dijaga semuanya. Kerja yang baik, kerukunan, seluruh Indonesia, seluruh dunia, semua doakan semuanya, semua istimaiyat satu kerja. Insyaallah ya. Nanti kita bisa istimak lagi di Rewin. Seperti zaman dulu itu, kita istimak lagi di Bhopal, kita istimak lagi seperti zaman dulu lagi. Tapi syaratnya harus ada orang yang risau dan berdoa. Ada risau dan berdoa. Kalau kita, siapa tahu mungkin di sini ini ada orang-orang yang berdoa kelihatannya nggak bejaji, ya nggak bejaji itu apa itu kan? Kelihatannya orang nggak memperdulikannya. Tukang menata sandal, tapi ada, wahai orang-orang yang menata sandal di sana itu, berdoalah supaya umat ini disatukan lagi oleh Allah, supaya orang-orang tabligh ini disatukan lagi oleh Allah SWT di negeri kita dan juga di seluruh di dunia, di negeri-negeri seluruh dunia. Doa kepada Allah. Kita tidak tahu. Baginda Nabi mengatakan, rubba as'asa aghbara la yu'ba 'indan nas idza aqsama billah abarrahullah. Ada orang-orang itu yang kelihatannya gembel, rambutnya awut-awutan, penuh debu, ya, berdebu, tetapi tidak diperhatikan oleh orang. Orang tidak pernah menghormati dia. Disuruh-suruh sana, sini, sana, sini, sana, sini. Orang khidmatan namanya seperti itu. Idza aqsama billah abarahullah. Kalau sudah doa, ya Allah, langsung doanya dikabulkan oleh Allah. Maka jangan dikira yang serban gede itu yang makbul, enggak mesti. Yang kadang-kadang rambutnya yang awut-awutan itu kadang-kadang itu yang makbul. Wali-walinya Allah disembunyikan oleh Allah di tempat-tempat yang tidak kita kira. Ini saya ceritakan, ini cerita sufi tapi. Ada seorang yang pengen belajar mendapatkan untuk mendapatkan Asmaullah al-A'zam, yaitu satu asma bila mana itu dibaca doa kepada Allah maka mesti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar kepada satu guru. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama sekali kamu, saya minta Asmaullah al-A'zam, enggak, belum bisa kamu itu, tetap saja enggak dikasih oleh gurunya itu. Begini saja, kalau kamu nekat pengen minta Asmaullah al-A'zam, kamu pergi ke pasar sana. Pergi ke pasar sana. Maka pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar, dia, kenapa guruku suruh pergi ke pasar? Ya pergi, duduk aja di pasar. Di situ dia melihat pemandangan ada orang tua begitu dimarahi sama satu pedagang muda. Macam-macam dimarahi. Dipukuli juga. Akhirnya sampai lewat. Dia berpikir, kurang ajar. Kalau aku punya Asmaul A'zam tak doakan pecah ndase.
awas, biar hancur kepala itu. Terus pulang ke rumah. Ada apa kamu melihat apa? Aku melihat ada orang kurang ajar. Cepet kasih aku asbabul adab. Ada apa? Aku lihat orang tua diajar, dimaki-maki sama pedagang muda. Dia itu tukang itu loh, tukang manol itu loh, pekerja kuli itu. Tapi dimarahi sudah tua kok nggak punya adab dengan orang tua. Kasih aku wassalam, aku doa biar hancur orang itu kepalanya katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gurunya mengatakan, tahukah orang tua kuli itu siapa? Saya tidak tahu. Jelas dia orang memelas tuh. Perlu ditolong. Dia itu adalah guru saya yang mengasih saya Asmaul A'zam. Jadi orang itu kalau sudah dikasih kehebatan Asmaul A'zam itu malah justru mereka yang dikasih orang-orang yang punya kesabaran luar biasa. Nah, kalau orang nggak sabaran, dikit-dikit, oh, orang ajar, Asmaul A'zam pecah, salam pecah. Semua temannya nggak punya kepala nanti akhirnya ada. Mana nggak cocok yang seperti itu. Nggak begitu Tuhan, harus sabar. Wali-wali itu ya orang-orang yang sabar seperti itu. Jangan ngaku wali kalau nggak sabar. Makanya sungguh-sungguh sabaran dijaga istimaiyat ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi yaitu supaya kita ini bisa menjaga istimaiyat, perbaiki dulu itu hati. Ikhlas. Dijaga keikhlasan. Kalau kita ini mengerjakan agama, apakah itu belajar, apakah itu dakwah, apakah itu amal apa saja, ikhlaslah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, itu bersih, tidak ada dengki, tidak ada marah, tidak ada dendam, bersih hati. Kenapa wujud hasad di dalam hati? Itu dikarenakan kurang ikhlas. Karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini luas. Namanya ibadah itu luas. Maka tidak ada orang yang berebut ibadah. Saking luasnya rahmatnya Allah. Luas. Seperti orang cemplungkan di laut, tidak ada yang berebut air laut. Karena air laut luas. Ya. Kalau kita melihat matahari di padang pasir, adakah orang yang berebut untuk mendapatkan sinar matahari? Tidak ada. Karena matahari menyinari seluruh padang pasir. Jangan, ini matahariku. Jangan, ini matahariku. Aku yang kena, enggak ada. Aku harus kena matahari sendiri. Kamu enggak boleh, enggak ada. Tapi pengennya sama-sama panasnya, ayo manas semuanya. Iya kan? Contohnya ketika sholat berjamaah. Soft awal, monggo silakan. Saya tak mundur saya belakang sendiri. Enggak ada yang berebut soft awal, yang ada itu berebut soft belakang itu loh. Itu pokoknya kalau urusan ibadah mendekat kepada Allah itu luas sekali perkara ini, maka tidak diperebutkan, tidak ada orang hasad-hasatan karena sholat itu enggak ada. Karena pengen dekat diri kepada Allah enggak ada. Yang ada itu ketika sholatnya sudah menjadi dunia. Sholatnya sudah menjadi. Contohnya apa? Oyo-oyoan jadi imam. Nah, sebetulnya sholatnya itu akhirat. Kalau betul-betul akhirat tidak ada yang berebut. Tapi kalau sudah imam dilihat oleh orang, maka dia itu, karena kalau seumpama itu imam itu tempatnya nggak di depan, imam tempatnya di belakang sendiri sana, nggak ada orang yang berebut jadi imam. Aku jadi imam semua. Jadi ikhlas seketika. Nggak mau, karena imam tempatnya di depan, semua orang pengen berebut. Sebetulnya bukan imamnya yang diperebutkan, dunianya, menghadapnya mata-mata manusia kepadanya, itulah yang diperebutkan. Itu dunia.
Itu pangkat dunia, hubul jah, hubul riasah. Berbahaya, Pak. Jadi kelihatannya agama, ternyata dunia bisa jadi itu. Dunia. Makanya dikatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, yang tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Sedekah yang betul-betul tidak ada orang tahu. Karena itu yang paling mendekati keikhlasan. Coba sedekah semua orang nggak tahu sama sekali, kasihkan. Nah. Tetapi kebanyakan orang sedekah begitu sih. Ini adalah tabarruk dari Pak Fulan, ini ada dari Syekh Fulan, ada Fulan, ditulis kalau perlu. Mobilnya kasih tulis, ini tabarruk dari ini bantuan dari, ditulis sampai nama-namanya. Dengan begitu sergap sedekah. Itu bukan sergap sedekah, sergap pamer. Dunia lagi. Saya tidak mengatakan mesti begitu orang pamer, enggak. Tapi bisa jadi dunia. Coba kalau kita dihentikan, ketika sudah yang itu nggak ada orang tahu sama sekali, ternyata kamu telah sedekah ke seluruh manusia di seluruh dunia. Coba mau nggak yang seperti itu? Nah, kalau itu berbeda, begitu tidak ada orang tahu tidak semangat, begitu banyak orang melihat kok jadi semangat, ternyata itu kecampuran sama dunia. Maka kalau kita itu pengen melihat diri kita, coba aku sholatku ini sebetulnya itu sholat yang sudah ikhlas atau sholat yang kecampuran riya, atau sholat yang kecampuran pengen dilihat orang. Itu dicek. Tidak ada orang, sholat sendiri, nangis sendiri di hadapan Allah. Kalau sendiri males, nggak ada temannya, bukan nggak ada yang lihat. Bukan nggak ada temannya, nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat semangat. Maka sampai urusan ini Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Orang sholat tapi sholatnya mainan, lalai, dan untuk diperlihatkan kepada orang dikatakan wail, hancur orang seperti ini. Sholat hancur karena riya. Ini satu, sholat itu mewakili semua amalan, maksudnya itu. Amalan apa saja kok itu ternyata hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain, untuk riya, biar dikatakan hebat, biar dikatakan besar, biar dikatakan orang begini, orang begitu. Hadirin, itu semuanya nanti tidak kita ambil pahalanya di akhirat. Dikatakan kepada diri kita nanti akhirnya, fulan, coba kamu ambil pahala sama orang-orang itu. Loh, kok begitu? Saya karena engkau. Enggak, kamu sholat karena manusia. Carilah pahala kepada orang-orang manusia. Mereka tidak punya pahala, mereka tidak punya surga. Yang punya pahala adalah Allah, yang punya surga adalah Allah. Orang yang ibadah, yang amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikasihi oleh Allah. Makanya kalau orang itu ikhlas mesti rukun, tidak ada dendam, tidak ada gontokan, tidak ada hasad-hasatan. Pengennya adalah pengen satu hati, pengen baikan, seneng kepada semua orang. Insyaallah ya. Itu. Jadi maksud dari dakwah ini sendiri ini bukan memperbanyak orang itu. Ya banyak juga bagus, tapi banyak yang soleh gitu loh. Nah, semua jadi orang yang soleh. Maksud dari dakwah ini yang sesungguhnya adalah hakikatnya untuk memasukkan sifat-sifat baik dan mengeluarkan sifat-sifat buruk dari hati kita. Keluarkan sifat hasad, keluarkan sifat ghadab, pemarah, keluarkan sifat dengki, keluarkan sifat dendam, keluarkan sifat pengen jadi pimpinan, keluarkan sifat pengen wibawa, keluarkan sifat yang apa yang sifat-sifat buruk, keluarkan semuanya. Kemudian masukkan sifat-sifat baik, sifat zuhud, sifat penyabar, sifat kasih sayang. Ini masukkan dalam hati. Kalau itu belum masuk, artinya kita perlu belajar lagi. Insyaallah Bang ya.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah nanti akan ada program-program dari masyayikh kita yang dari Nizamuddin akan datang ke sini dan akan mengadakan yaitu safar dari markas ke markas, dan insya Allah nanti Temboro juga akan dilewati di sini nanti. Nanti kalau kita ketemu sama para masyayikh kita bersama surah-surah kita semuanya, yaitu nanti kita nusrah dan kita sambut dengan baik insyaallah nggih. Jadi nanti akan ada musyawarah, ada musyawarah surah nanti tanggal 4 dan 5 Juni di Makassar, dan Mas saya datangnya insyaallah itu tanggal 11 Agustus nanti akan bersama dengan surah-surah kita semuanya, yaitu selama 15 hari atau 10 hari paling sedikit, 15 hari bersama surah-surah kita untuk safar keliling ke markas-markas ke seluruh Indonesia ini. Semoga nanti bukan hanya 15 hari, diusahakan nanti bisa bersama-sama dengan masyayikh dengan surah-surah kita itu selama 30 hari, masih diusahakan. Saya doakan saja nanti bisa, insya Allah juga akan nyampe ke masjid-masjid tuan-tuan yang sana-sana. Nah, safar surah nanti ini waktunya kurang lebih di pertengahan Juli nanti. Tahun Juli akan ada safar surah. Temboro juga akan ditempati juga insya Allah. Sedangkan Monas, yaitu kumpulan ini Monas di Jakarta itu tanggal 26, 27, 28 Agustus insya Allah. Siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilonggarkan hatinya, dimudahkan untuk bisa datang, silahkan. Dan insya Allah tim taskil dari kita juga dari sini insya Allah akan ke sana juga. Kita akan membuat yaitu kerjasama yang baik, satu hati lagi, kerja satu lagi insya Allah. Salah lagi? Doakan, salah doakan insya Allah. Kita juga akan mengirim delegasi juga ke sana nanti insya Allah. Kita niatkan seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li hadhihi al-ummah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma aqbil bi qulubihim ala ta'ati wa khudh wara'ihim bi rahmatik. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Hadirin, setiap bayan mesti ada taskil. Jadi walaupun habis doa tetap taskil. Nanti jangan senyum dulu. Ini masih harus cemberut dulu. Semangat insyaallah nggih. Nah, siapa tahu habis doa malah tambah nanti semangat untuk berdiri. Nah, sekarang yang menyediakan waktunya untuk keluar jalannya Allah Subhanahu wa taala negeri jauh, monggo silakan Pak, ke depan aja. Yang niat pergi ke jauh, monggo silakan Pak. Monggo bismillah. Monggo. Sekarang siapa yang dari dalam bentuk supaya maju dulu. Mari silakan. Jamaah-jamaah bentuk. Kita tafakur, kita semangat kita. Monggo mari Pak. Monggo bismillah. Jamaah yang akan kita silakan Pak. Akan diantar jamaah yang akan kita silakan. Begitu pula yang datang ke Suriname, Amerika Latin, silakan. Jamaah ke Mesir dari Ponorogo, jamaah ke Jepang. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Semoga Allah kabulkan. Amin. Moga. Semua jamaah. Monggo bismillah Pak. Monggo sedaya. Begitu pula jamaah yang ke Turki, kesempatan Mas. Yang ta'awun dengan semua umat seluruh dunia untuk kita akan menghantarkan jamaah seluruh dunia supaya jamaah seluruh dunia datang juga ke sini jamaah. Baik Pak. Mari Pak, monggo. Masya Allah. Yang baru niat yang Fatihah juga silakan. Atau yang sudah lama berbuat apa buat proses persiapan silakan.
Begitu pula yang lebih jauh dekat, Filipina, Malaysia, sama Thailand juga menunggu kedatangan orang bodoh. Masih kan? Mari. Boleh yang jauh sebenarnya Amerika atau ke Suriname atau yang dekat Malaysia, Thailand, tetangga kita sendiri. Masih kan? Mari. Silakan. Mangga Pak, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, mangga. Bismillah. Sekarang visa-visa juga sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau nggak mau keluar disusahkan lagi loh. Nanti kalau sudah susah, aku jadi sudah mau keluar tapi kok susah visanya. Sekarang sudah dimudahkan lagi. Nah, kalau mudah diem aja dulu. Mangga Pak. Bismillah. India, Pakistan, Bangladesh, mari. Dimudahkan disyukuri. Cara mensyukurinya dengan berangkat. Mari Pak, monggo, masya Allah. Nggih. Lagi kalau hari termasuk setahun, silakan Pak, setahun. Zaman Ustaz, alumni, pesantren. Mari dimasukkan setahun. Berapa? 30 orang jam setahun silakan Pak. Tunjukkan semangatnya, biar menyemangatkan umatnya ini. Mari silakan. 30 Ustaz yang akan bertahun lain. Silakan. Semua Ustaz yang sudah mendaftar 30 yang akan berangkat di jalan setahun silakan. Mari. Ustaz, alumni pesantren. Silakan jangan. Monggo, mari, taqabbalallah, monggo. Bismillah. Kemudian yang 14 hari untuk tua di sekitar Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, Indonesia Barat, silakan. Mari Pak. Monggo Pak, monggo, selesai. Memudahkan artinya memudahkan jemaah pada hari terakhir dari Ahad. Dari sekarang sudah menjauhkan untuk proses pembentukan jamaah. Suksesan pertemuan dilakukan dari pertemuan ini dihantarkan jamaah. Ini ukuran sukses dapat sekarang untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Kita di sini berkumpul mendengarkan tausiah bagaimana kebaikan bicara kebaikan ini disebarkan ke seluruh dunia. Itu namanya sukses ya Mas. Bukan secara kumpul-kumpul saja Mas, tapi kumpul kemudian menyebarkan agama seluruh. Mari jangan, mari. 14 hari. Silakan. Ya.